Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gilang Rian Fernandes selaku dosen mata kuliah e-commerce. Perkenalkan saya Daniel, mewakili kelompok 2 yang terdiri dari rekan saya, yaitu Ade Muhammad Rizky, Ananda Franzuda Syahputra, Dimas Agung Pramudia, Dio Yoga Ardiansyah, Najla Rahma Anisayanta, dan juga Bang Widi Nugraha. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi e-commerce tentang penjualan parfum Aromalux dengan PrestaShop. Presentasi kami akan membahas beberapa poin yang akan dipaparkan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Ade Muhammad Rizky. Oke, di sini saya akan meneruskan presentasi saya yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan dunia digital saat ini membawa kemudahan besar bagi kegiatan transaksi online. Salah satu sektor bisnis yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri parfum. Aromalux merupakan sebuah situs e-commerce yang hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan parfum berkualitas dengan lebih praktis melalui layanan online. Dengan menggunakan model bisnis B2C, Aromalux menjual produk parfum secara langsung kepada konsumen sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan aman. Konsep pemasaran. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Ananda Franzuda. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ade Muhammad Rizky. Pertama, di sini ada konsep produksi. Konsep produksi berfokus pada efisiensi proses produksi yang memenuhi ekspektasi pelanggan. Rahasia umum bahwa pelanggan ingin mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Maka konsep marketing ini upaya perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan, sehingga bisa mengefisiensi waktu. Pada konsep produksi ini, perusahaan harus memastikan pasokan produk terjamin, sehingga tidak terjadi kelangkaan barang. Dengan demikian, penjualan akan semakin meningkat seiring persediaan produk banyak. Yang kedua ada konsep produk. Di sini konsep produk didasari pada keinginan pelanggan memiliki produk berkualitas dan berkinerja baik. Maka dari itu, sebagian besar pelanggan akan mencari alternatif produk inovatif yang tersedia di pasar. Dalam upaya mencapai hal tersebut, perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran yang berfokus pada peningkatan dan inovasi produk secara terus-menerus. Dengan begitu, produk Anda dapat menjadi pilihan memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga, konsep pemasaran sosial. Konsep ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, tapi juga menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Saat menjalankan konsep ini, maka perusahaan diminta untuk memperhatikan 3 hal sebelum menetapkan kebijakan pemasaran mereka, yaitu seperti keuntungan perusahaan, kemudian kepuasan dan keinginan konsumen, dan yang terakhir kepentingan publik atau masyarakat. Anda tentu boleh mengadopsi konsep pemasaran sosial ini, asalkan konsep ini tidak mampu menghasilkan keuntungan dan tidak membawa kerugian bagi perusahaan Anda. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada bisnis model B2C. Aromalux menggunakan model bisnis business to customer atau B2C, di mana transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan konsumen akhir. Melalui website resmi, pelanggan dapat memilih produk, melakukan pembayaran, dan menerima pesanan melalui jasa ekspedisi. Model ini memberikan keuntungan berupa jangkauan pasar luas, biaya operasional rendah, serta hubungan langsung dengan pelanggan yang memudahkan pengelolaan feedback. Dan di sini ada brand strategi and branding. Branding Aromalux dibangun untuk memberikan kesan elegan, mewah, dan terpercaya. Logo menggunakan kombinasi warna hitam dan emas untuk mencerminkan kualitas premium. Tagline, Your Skin, Your Identity, menegaskan bahwa parfum bukan sekadar aroma, tetapi bagian dari karakter pribadi.
Selain itu, Aromalux fokus pada konsisten visual pada website, kemasan, dan media sosial. Memberikan label original dan sertifikat keaslian parfum. Kemasan premium dengan box eksklusif. Program loyalty untuk membangun hubungan jangka panjang. Serta edukasi parfum melalui konten seperti jenis aroma dan tips memilih parfum. Strategi branding ini membantu meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan dan membedakan Aromalux dari kompetitor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada beberapa cara pembayaran, ada cash, transfer bank, kartu debit atau kredit, e-wallet, dan QRIS. Transaksi keamanan. Keamanan transaksi pembayaran adalah upaya untuk melindungi data, dana, dan identitas pengguna dari penyalahgunaan atau kejahatan. Ya, di sini ada beberapa ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh Daniel. Baik, terima kasih Bang Dio. Untuk selanjutnya saya akan membacakan supply produk atau SCM. Yang pertama itu ada supplier. Supplier itu menyediakan bahan baku atau komponen. Lalu yang kedua ada manufaktur atau produksi yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Lalu yang ketiga ada gudang atau warehouse untuk menyimpan produk sementara. Dan yang keempat ada distribusi, yaitu menyalurkan produk ke toko atau pelanggan. Dan yang kelima ada konsumen, yaitu pengguna akhir produk. Lalu di sini ada manfaat SCM dalam supply produk. Yang pertama ada mengurangi biaya operasional, lalu menghindari kekurangan atau kelebihan stok, lalu mempercepat distribusi produk, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Baik, untuk next slide-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Najila Rahma Anisayanta. Contoh penerapan SCM, industri manufaktur, pengelolaan bahan baku, produksi, distribusi. Untuk retailnya, pengaturan stok gudang dan toko. Untuk e-commerce sendiri, sinkronisasi supplier, gudang, dan jasa pengiriman. Lanjut, ada strategi promosi terbagi dari 5 bagian, yaitu kolaborasi influencer dan reviewer, platform, dan juga program tester gratis dan trial kits, dan seasonal sell and flash promo, konten edukasi tentang parfum, dan terakhir social proof dan testimoni pelanggan. Untuk Aromalux bekerja sama dengan beauty influencer dan reviewer parfum untuk memberikan ulasan jujur mengenai produk kami. Cara ini sangat efektif karena konsumen cenderung percaya pada rekomendasi figur yang mereka ikuti. Untuk membantu konsumen lebih yakin sebelum membeli, Aromalux menyediakan sampel aroma mini. Strategi ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan baru sekaligus mendukung repeat order. Event seperti Ramadan Sale, Payday Sale, hingga Flash Sale digunakan untuk menciptakan urgensi. Konsumen akan tertarik karena mendapatkan harga terbaik dalam waktu terbatas. Artikel blog dan video yang membahas top notes, tips memilih parfum, atau membedakan asli palsu bukan hanya menarik, tetapi membangun citra Aromalux sebagai brand profesional. Menampilkan review jujur, rating, dan before after meningkatkan kepercayaan dan mengurangi keraguan pembeli baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada internet marketing. Untuk yang pertama ada SEO. SEO yaitu mengoptimalkan website agar muncul di halaman teratas mesin pencarian dengan kata kunci seperti
parfum original, parfum refill premium, dan parfum tahan lama. Dengan SEO, pelanggan bisa menemukan Aromalux secara organik tanpa iklan. Dan untuk yang kedua ada sosial media marketing. Di sini contohnya ada Instagram dan TikTok menjadi platform utama untuk storytelling aroma, video unboxing, dan review influencer, dan konten estetis bertema mewah. Media sosial membantu menciptakan kesan eksklusif dan stylish. Dan juga ada page ad and retargeting, yaitu Aromalux menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads, IG Ads, dan TikTok Ads. Strategi retargeting digunakan untuk menarik kembali pengunjung yang belum check out dan meningkatkan conversion rate, dan yang terakhir menjaga awareness produk. Untuk yang keempat ada konten marketing dan edukasi konsumen, yaitu konten blog dan video dibuat untuk membahas perbedaan parfum asli dan palsu. Yang kedua menjelaskan top, middle, bottom notes, dan yang ketiga memberikan rekomendasi aroma sesuai pribadi. Konten ini membantu Aromalux terlihat profesional dan kredibel. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Rahmat Yarwasi. Terima kasih Mas Widi. Di sini saya akan menjelaskan tentang testimoni and social proof. Tampilan review pelanggan, unboxing reels, dan rating produk digunakan untuk memperkuat kepercayaan. Kepercayaan sebenarnya salah satu faktor terbesar dalam transaksi platform online. Selanjutnya, marketplace, presence, dan social commerce. Selain website utama, Aromalux memanfaatkan TikTok Shop, Instagram Shop, Shopee, atau Tokopedia untuk memperkuat jangkauan dan memudahkan pembeli yang terbiasa menggunakan marketplace. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan e-commerce dan modal bisnis B2C, Aromalux mampu memberikan pengalaman belanja parfum yang mudah, cepat, dan terpercaya. Strategi pemasaran yang cepat, sistem pembayaran aman, manajemen supply chain yang efisien, serta promosi digital yang optimal menjadikan Aromalux berpotensi berkembang sebagai e-commerce parfum yang kompetitif di pasar. Selanjutnya kami akan menampilkan dan menjelaskan platform e-commerce-nya. Baik, terima kasih Rahmat. Di sini kita lanjut akan menjelaskan PrestaShop-nya. Di sini kita menggunakan Infinity Free, yang dimana terkadang situ suka error. Jadi ya harap maklum jika terjadi error nantinya. Tapi semoga enggak. Di sini kemarin belum bisa ganti. Ini kita login. Ini adalah tampilan si PrestaShop ya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ke teman saya Dimas untuk menjelaskan di pengiriman, pembayaran, dan lain-lainnya. Silakan Saudara Dimas. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini kita akan mengubah bahasa terlebih dahulu agar mempermudah. Dan di sini ada pilihan untuk kita mencari bahasa yang kita inginkan, seperti Indonesia. Lalu kita import terlebih dahulu. Dan di sini untuk negaranya kita ubah juga agar bisa menjadi rupiah. Lalu klik simpan. Dan selanjutnya kita akan menampilkan layanan pengiriman seperti kurir. Di sini kita bisa menambahkan kurir yang kita inginkan. Bisa menambah sendiri atau sudah yang kita buat. Di sini ada 3. Dan lanjut untuk tampilan pembayaran.
Dan di sini ada pembayaran mata uang kita, untuk dirupiahkan bisa, untuk US dollar bisa. Baik, dari penampilan pembayaran ini saya akan melemparkan kembali kepada Bapak Dio. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Lanjut, di sini kita akan ke katalog lalu ke produk. Di sini kita akan mencoba tambah produk baru. Ini codingnya sedikit lama karena gratisan. Ini untuk memasukkan gambar belum ke load dia. Nah, di sini untuk memasukkan gambar kita langsung drag aja. Oke, sudah. Lalu untuk ringkasannya saya sudah menyiapkan, kita copy saja. Deskripsinya. Lalu untuk judul, untuk nama produk itu kita tambahkan. Oke, lalu disimpan. Oh, ini belum. Ini kita coba atur juga untuk kategorinya. Kategorinya kita buat ke semua aja. Simpan. Ini tidak ada yang diatur, kita lanjut ke stok. Stok kita bikin 5 aja. Kita lanjut. Untuk ini kita isi di sebelumnya. Kita buat harganya, mungkin kita buat 80.000 kali atau 85. Oke. Sudah. Aktifkan terlebih dahulu produk yang baru kita buat. Setelah itu kita lanjut ke user.
Ini kemarin kita sudah buat akun. Nah, di sini produknya sudah ada. Lanjut kita coba check out ke produk yang tadi sudah kita tambahkan. Di sini kita coba beli 2 buah. Lanjut kita proses pembayaran. Nah, di sini untuk alamat sudah ada dibuat. Kita lanjut. Nah, di sini untuk memilih pengirimannya kita coba pakai yang gratis saja, pakai Sokir. Di sini juga kita juga bisa mendapatkan pesan. Ya, kita lanjut aja. Lalu kita bisa memilih pembayarannya. Kita bikin COD aja. Lanjut. Nah, di sini yang tadi saya bilang kalau buat di Infinity Free karena gratisan, dia terkadang suka ada error. Ini kita reload aja. Tadi orderan yang kita buat, yang tadi kita order, di sini ada riwayatnya. Selanjutnya kita ke menu admin lagi. Kita ke menu admin. Nah, di sini kita masuk ke penjualan. Di sini terlihat ada pesanan yang masuk. Ini kita coba. Di sini jelas ya, ada informasinya, ada total harga, pengiriman, dan lain. Selanjutnya kita ubah status pesanannya. Untuk pesanannya kita coba ganti ke barang tengah disiapkan. Kita coba update status. Nah, lagi-lagi error, itu kita refresh aja. Di sini statusnya berubah ya, jadi barang tengah disiapkan. Sekarang kita coba ke user, apakah berubah juga statusnya. Ya, berubah ya, statusnya berubah. Lanjutnya kita coba lihat faktur. Kalau bisa dibuka. Nah, ini dia. Untuk faktur juga bisa dicetak ya. Nah, baik, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari kelompok kami, dari si PrestaShop, dari si admin sampai ke user. Mungkin saya akan pengopernya lagi ke Daniel. Untuk Daniel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Dio ya. Ya, itu saja sekiranya. Demikian hasil presentasi e-commerce kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada Bapak Gilang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.